Kali ini kita bahas drama Cina berjudul Unforgettable Love. Cerita diawali CEO bernama He memiliki bocah yang wajahnya unyu-unyu. He seorang pemimpin di sebuah perusahaan besar. Di bagian lain, seorang cewek bernama Qin adalah psikiater rumah sakit. Dia kecewa karena pacarnya Xiang direbut oleh sahabatnya sendiri. Duh, kasihan dah. Luar biasa tingkah si Wei Pei alias Bao yang tak memiliki ibu selalu bertingkah aneh. Nakalnya selalu membuat ayahnya kesal. Dasar bocah gendeng, orang-orang yang mengasuhnya seringkali tak tahan dan berhenti dalam waktu singkat. Qin yang patah hati setelah putus dengan pacarnya malah mabuk-mabukan guna menghilangkan kekesalannya. Si mantan Zhao akan mendapat penghargaan malam ini di kantornya sebagai pemuda berbakat. Qin merasa kecewa karena sebagian besar makalah itu ditulis olehnya. Untuk menganalisa proses datanya, CEO He menyuruh stafnya keluar dari ruangan. Ternyata Bao diam-diam ikut-ikutan keluar dari ruangan tersebut. Sambil menikmati cemilannya, dia memasuki lift untuk turun ke lobi. Di tempat lain, He mencari tahu keberadaan bocahnya dengan sisa-sisa makanan yang terjatuh di depan lift. Di lobi, Bao berulah setelah melihat foto ayahnya hingga membuat staf hotel jadi sibuk mengejarnya. Menyadari anaknya tak di ruangannya, CEO He mulai mencari anaknya yang pergi ke lobi. Kehadiran Qin ke hotel untuk mendamprat mantannya malah menyelamatkan Bao yang akan tertabrak troli hingga mereka terjatuh. Karena aksi keberaniannya membuat Bao terkesan. Apalagi Qin memberikan sapu tangan dan boneka untuknya. Asisten He dapat menemukan Bao dan bertemu dengan Qin. Saat Qin melanjutkan untuk mencari si mantan, dia yang masih mabuk melihat He seperti mantannya sehingga terjadi salah paham. Saat lampu ruangan dinyalakan, barulah dia tahu jika dia salah orang. Dan rambutnya tersangkut di kancing bajunya. Kacaunya lagi, tak sengaja terekam live di pertemuan mereka. Dengan rasa tak bersalah, Qin pergi dari hadapan He dan bertemu dengan Zhou yang akan mendapatkan penghargaan dari kantornya. Di saat He akan mengumumkan pemenang penghargaan tersebut, tiba-tiba dia teringat ucapan Qin jika itu semua hasil karya tulisannya. Sehingga He membatalkan penghargaan untuk Zhou sebagai dokter terbaik. Sikap anehnya membuat para undangan jadi terheran. Sesampainya di rumah, He melihat tumpukan lamaran psikiater guna mengurus kelakuan si bocah. Dia yang kecewa membuang lamaran Qin ke tempat sampah. Pria ganteng ini pun bermimpi buruk saat kecelakaan menewaskan istrinya. Esok harinya, adik He bernama Wen menunjukkan video live-nya. Dia baru menyadari jika aksinya tersiar ke publik. Mengetahui jika He menolak lamaran Qin, membuat Wen penasaran ingin mengetahui statusnya. Ulahnya membuat He malah jadi penasaran. Di bagian lain, rekaman live itu telah viral dan membuat Qin juga terkejut. Rumor yang berkembang jika mereka pasangan diam-diam. Keberadaan sapu tangan pemberian Qin yang selalu ada di tempat tidurnya membuat ayahnya penasaran. Sapu tangan itu membuat tingkah laku Bao aneh. Dia penasaran dari mana asal sapu tangan itu. He salah satu donatur di rumah sakit. Dia mendapatkan informasi jika Dr. Hu yang akan bertugas menangani anaknya. Qin yang dokter psikiater di rumah sakit tersebut mendengar teriakan bocah yang rupanya itu Bao yang berada di ruangan Dr. Hu. Berkat Qin yang pintar merayu, membuat Bao nurut padanya hingga mengajaknya ke ruangan bermain anak-anak dan bertemu Guo, bocah cewek yang agresif. Dia mati kutu di hadapannya. Kedatangan He menyusul anaknya membuat sang ayah terheran melihat keakraban mereka. Orang itu ternyata Dr. Qin, cewek yang pertama kali bertemu dengan image yang kurang menyenangkan karena rekaman live mereka, yang menyebabkan perusahaannya merugi. He menuduh Qin telah sengaja merencanakan kekisruhan tempo hari. Tentulah pendapatnya itu ditolak. He yang pengusaha kaya selalu meremehkan orang lain dengan uangnya. Kali ini, Qin hanya meminta uang receh untuk memperbaiki rambutnya.
Sebelum mengajaknya pergi, Hee meminta anaknya agar tak main di ruangan tersebut sambil menyindir Qin. Tapi ya dasar bocah gendeng, ya dia tetap ingin bertemu dengan Dr. Qin. Begitu juga saat melihat fotonya, dia memberitahukan tentang sapu tangan yang didapat darinya. Sesampainya di rumah, Bao meminta ayahnya agar Dr. Qin merawatnya di rumah. Setelah mencari tahu identitas jati dirinya dan keterangan sekretarisnya saat pertama kali melihatnya, mereka begitu akrab. Keputusannya untuk mempekerjakan Dr. Qin di rumah membuatnya pening dah. Apalagi Qin dilahirkan dari keluarga biasa yang tinggal di kota kecil dan kuper pula. Pengalaman sebagai psikiater 3 tahun tak sebanding dengan dokter psikiater lulusan luar negeri yang lebih berpengalaman. Tapi mengapa anaknya sangat menyenangi Qin? Di luar perkiraan, ternyata Dr. Qin menolak untuk menjadi dokter pribadi. Selain itu, dia tak menerima pasien di hari libur. Mengetahui kakaknya ditolak, membuat si Wen malah nekat mengirimkan foto-foto kakaknya pada Qin, yang tentu membuat Qin kegeeran dah. Karena urusannya bakal ribet, Hee langsung menghubunginya. Lagi-lagi si Qin menganggap jika itu telepon penipuan dan menutup panggilannya. Duh, apes ya. Esok harinya, dengan membawakan uang cash sebagai uang muka, dia meminta Qin untuk bekerja sebagai dokter pribadi anaknya. Dan direktur rumah sakit telah menyetujuinya. Qin yang kepalang malu, dia tetap menolak dengan tawarannya. Padahal dia juga nyesel. Atas saran adiknya, Hee harus dapat menaklukkan hatinya untuk menjadikan Qin pacarnya. Wen yang menjadi sutradaranya dan Hee harus mengirimkan bermacam-macam hadiah untuk Qin dan membuat iri teman-temannya. Wen meminta kakaknya untuk terus menguntitnya hingga berhenti di sebuah gang. Karena selalu gagal, akhirnya Hee akan melakukannya sendiri. Dia mendatangi alamat rumahnya. Saat bertemu dengan Qin, para preman kampung sedang mengganggu temannya. Qin yang mempunyai solidaritas tinggi membelanya, hingga Hee dapat membantunya mengusir preman tersebut. Dengan luka di lengannya, Qin mengobatinya. Saking semangatnya membuat obat merah itu terjatuh hingga kepala mereka beradu. Sejak pertemuan itu, membuat Hee tak konsentrasi dalam rapatnya. Selain itu, Hee kini mau menemui Bao untuk bergabung dengan anak-anak lain di bawah asuhan Dr. Qin. Akhirnya Seo Hee pun curhat deh, bahwa 5 tahun lalu mereka ditinggal oleh sang istri sehingga membuat Bao jadi tak percaya diri dan menghindari untuk bertemu orang asing. Hingga kini dia telah banyak mencari data tentang dokter yang dapat mengurus anaknya, namun tak pernah sesuai harapannya. Teman Qin menjelaskan bahwa dia tak pernah mendengar tentang pernikahan Seo Hee. Apa mungkin mereka menikah secara diam-diam? Sebelum mereka bersepakat untuk menerima Qin sebagai dokter pribadi Bao, Hee mengajak untuk bekerja sama dalam mempersiapkan ultah anaknya. Karena kecapean sehingga Qin jadi sakit dan lupa untuk makan malam bersama mereka, hingga Hee menjemput ke rumahnya. Kedatangan Hee masuk ke rumahnya, tak menyadari jika Qin sedang berendam di bathtubnya, namun dia ketiduran. Karena tak mendapat jawaban, hingga Hee nyelonong masuk ke kamar mandinya. Qin sebenarnya tak ingin menutup pintu kamar mandinya karena tuas pintunya rusak. Namun karena sudah terlanjur, sehingga dengan susah payah Qin membuka pintu kamar mandi tersebut. Karena kecapean, hingga akhirnya dia pingsan di dada Hee. Setelah tersadar dari pingsannya, Qin terkejut karena Hee memasakkan untuknya. Walau sakit, Qin tak mau cuti bekerja, karena ada banyak anak-anak yang harus ditemuinya di rumah sakit. Namun karena Hee telah mengatur dokter pengganti sehingga Qin tak dapat mengelak untuk jalan-jalan ke taman hutan guna merayakan ultahnya. Rupanya kegiatan mereka dimata-matai Wen dan mengajak Bao pergi dengannya. Sementara Qin malah sibuk untuk mengambil topi milik Bao yang nyemplung ke danau. Akhirnya ponsel Hee ikut-ikutan rusak setelah menolong Qin. Dan mereka terpaksa menginap di lokasi dengan memasang tenda karena mobil mereka dibawa oleh Wen. Kesempatan bermalam dimanfaatkan mereka untuk mengenal lebih dekat.
Esok harinya, Qin masih sakit hati pada Zhou yang telah mengkhianatinya. Qin sedang mencari-cari gaun baru untuk menghadiri pertunangan Zhou. Di bagian lain, kekompakan He dan Bao terus terjalin. Qin datang di perayaan mantannya yang akan menikahi anak direktur rumah sakit. Kedatangan He ke acara itu malah dipojokkan oleh pacar Zhou. Diam-diam ternyata He telah mempersiapkan rencananya juga jika mereka akan bertunangan sambil mengumumkan di acara tersebut. Yang tentu membuat Dr. Qin dan para tamu terkejut. Berita lamaran mereka malah membuat si Zhou jadi kesal dan cemburu. Karena reaksi He yang berlebihan, membuat Qin jadi tak nyaman. Menurutnya, perkenalan mereka baru saja terjalin beberapa hari. Dia keberatan saat He mengungkapkan bahwa pertunangannya ini sungguhan, bukan palsu. Cibiran teman-temannya kini menyertai pertunangan mereka dengan menuduhnya memanfaatkan kesempatan karena kedekatannya dengan anak CEO. Saat mandi, Qin baru menyadari jika cincin tunangannya hilang dari jemarinya. Dia menanyakan pada temannya, "Wah, mana cincin itu mahal lagi?" Kesal karena ayahnya dibully sehingga Bao mengerjai Zhou dan pacarnya. Hingga mereka terpaksa harus mandi di kantor. Tapi rupanya aksi Bao berlanjut dengan membawa baju-baju mereka saat mandi. Sehingga para dokter dan suster melihat mereka yang masih handukan karena kehilangan bajunya. Tak sengaja He mengetahui jika cincin tunangannya hilang. Qin dikejutkan dengan kedatangan orang tuanya ke rumah. Apalagi si ibu telah menyinggung tentang pacarnya yang membuat dirinya jadi tak nyaman. Dia tak bisa menolak saat orang tuanya akan menginap beberapa hari di rumahnya. Esok harinya si ibu menyelidiki tentang pacar anaknya. Dia terkejut dengan kedatangan He membawa seorang anak. Guna mencari informasi, dia mendekati Bao yang langsung memberikan kartu tentang dirinya yang bisu. Saat menanyakan ibunya, Bao menunjukkan foto Qin yang tentu membuatnya terkejut. Setibanya di rumah, orang tuanya menginterogasi Yang tentang pacar Qin. Untunglah Qin keburu datang. Qin kebingungan saat ibunya menanyakan jika putrinya adalah ibu Bao. Apalagi mendengar rencana ayahnya yang akan menemui He. Karena terpojok, Qin mengakui jika sebenarnya dia tak ada hubungan apapun dengan He. Apalagi dia ibunya Bao. Agar tak salah paham, Yang menyarankan agar He bertemu dengan orang tuanya. Karena He telah berada di depan rumahnya, membuat si Qin tambah panik. Dia tak ingin He bertemu dengan orang tuanya. Saat mengunjungi rumahnya, He membawa hadiah yang begitu banyak, tentu membuat orang tuanya terkejut. Niat Qin untuk segera pergi dengan He ditahan ibunya. Sang ibu mengajaknya mengobrol. Dia menyinggung tentang pernikahan mereka. Tak diduga, He telah membuat rencananya. Usaha Qin untuk mengingatkan pernikahan itu hanya main-main saja tak digubrisnya. Terlanjur mendengar jika He memiliki anak, dia menanyakan status istri dan anaknya. Dengan sedih, He memberitahukan jika ibu Bao telah meninggal, dan dia yang selama ini merawatnya. Rupanya, Bao bukan anaknya, tapi keponakannya. Dia sengaja merahasiakan status Bao. Saat makan bersama, He merasa senang karena sudah lama tak pernah melakukannya. Setelah agak mabuk, He meminta izin kepada orang tuanya menginap hanya dikarenakan ingin makan sarapan di rumahnya. Dia sangat iri dengan Qin karena memiliki keluarga di rumah dan saling rukun. Momen itu tak pernah dirasakannya selama ini. Tapi rencana menginapnya terganggu karena Bao sakit demam. Qin harus mengantarkannya ke rumah sakit karena He sedang mabuk. Awalnya Bao tak mau minum obat, tapi Qin yang paham cara mengurus bocah berhasil merayunya. He akhirnya mengakui jika selama ini Bao mogok bicara dan melarang dirinya untuk bergaul dengan orang asing. Baru Qin-lah yang dapat menaklukkan hatinya. Apalagi dia juga memanggilnya dengan ibu. Singkat cerita, Qin menemaninya di rumah sakit. Setelah bercerita pada Yang, dia mengingatkan Qin agar tak terlalu dekat dengannya sebelum dia benar-benar jatuh cinta pada He.
Bao sudah diperbolehkan pulang. Saat melihatnya, Qin merasa risih karena dipanggil ibu oleh Bao. Qin memberitahukan tentang gosip yang beredar di rumah sakit tentang mereka. Jika Bao terus memanggilnya ibu, maka dia tak akan bisa menghindar dari gosip tersebut. He menjelaskan jika Qin sekarang memang ibunya Bao. Gara-gara Bao berebut mainan dengan temannya hingga terjatuh, ujung-ujungnya Qin dan ibu bocah itu jadi adu mulut karena telah menghina orang tua Bao. Sindiran para dokter senior pada Qin mendapat pembelaan dari Yang. Mereka itu hanya iri saja karena Qin dekat dengan anaknya CEO. Setelah membela Qin, Yang malah dipecat dari rumah sakit. Qin merasa bersalah dan membantunya mencarikan pekerjaan baru. Singkat cerita, Yang mendapat panggilan dari perusahaan besar yang ternyata atas rekomendasi He. Baru saja senang karena temannya diterima bekerja, dia mendengar berita buruk jika Bao menghilang. Mereka pun mencarinya. Kabur Bao ini kedua kalinya. Yang pertama kali setelah mendengar jika He bukan ayahnya. Rupanya Bao pergi ke apartemen Qin. Dia meminta He agar tak memarahinya. Malam itu mereka bersepakat untuk menandatangani kawin kontrak demi Bao. Qin menyetujuinya dengan syarat He tak menyentuhnya. Qin menceritakan kisah kawin kontraknya pada Yang. 2 hari lagi dia akan pindah ke rumah dan mengurus cutinya dari rumah sakit. Tugas utamanya, Qin harus dapat membuat Bao berbicara dan bergaul dengan teman-temannya, selain mengurusnya untuk bersekolah. Saat Ketua Wen akan rapat dengan stafnya, kehadiran seorang sekretaris baru yang tentu jadi perhatian mereka. Maklumlah mereka kucing dapur yang tak boleh lihat barang mulus. Saat pindahan ke rumah He, dia terheran karena rumahnya begitu luas. Dengan 3 supir, 5 PRT, 7 koki, dan 10 pembantu. Waleh. Antara kagum dan pusing untuk ngurus rumahnya bercampur aduk dalam pikiran Qin. Melihat Qin tidur di kamar utama bersama He, membuat Bao marah. Dia harus melakukan sesuatu dan meminta He mendekatinya. Tiba-tiba saja Qin memeluknya agar Bao melihatnya. Keakraban mereka harus diperlihatkan padanya agar Bao merasa nyaman. Walau telah melakukan berbagai macam strateginya, tapi mereka belum berhasil meluluhkan hati si Bao. Ketua Wen curhat pada Yang karena anaknya masih ingin lajang. Kapan dia bisa gendong cucu ye? Sifat asli He baru terlihat di mana dia sangat bawel dan perfeksionis. Tak boleh sembarangan nyimpan pakaian kotor, odol, ataupun handuk bekas pakai. Tentu hal ini tak diduga sebelumnya. Begitu juga saat Qin akan mengajak Bao jalan-jalan, dia harus meminta izin dulu padanya. Mereka tak boleh pergi ke taman bermain dan kebun binatang. Hanya diizinkan pergi ke museum. Walah, mau lihat apa sih Bao di sana? Tapi si Qin yang ngeyel malah mengajak Bao pergi naik gunung. Yang memberitahukan pesan ayahnya agar Wen segera menikah karena ayahnya ingin menggendong cucu. Di tempat lain cuaca di atas gunung turun hujan. Untunglah He menjemput mereka sambil membawakan payung. Setibanya di rumah mereka berdua terserang flu. He juga menemukan makanan yang dimakan Bao tanpa izin darinya. Wele-wele sampai makanan pun diatur olehnya. Hingga Qin memberikan makanan cemilannya yang ternyata cocok rasanya. Hari itu, Qin mengajak Bao bertemu dengan seorang guru untuk menyekolahkan Bao. Tapi sekolahnya ini tak disetujui He karena kurang memenuhi standar internasional. Dia harus dapat membandingkan dengan sekolah lainnya. Lama-kelamaan Qin merasa tak dipercaya dengan pekerjaannya. Dia memintanya agar He membatalkan kontrak pernikahannya. Hingga esok harinya, Qin masih ngambek dan tak mau ikut sarapan. Karena pesannya tak ditanggapi, Qin pun pergi dari rumahnya dan kembali ke tempat Yang. Dengan menyelinap, Bao menyusul Qin ke tempatnya. Mengetahui Bao ada di rumah Qin, dia pun menjemputnya. Tapi si Bao tak mau ikut dengan ayahnya. Pusing dengan urusan Bao yang selalu membela Qin, dia meminta nasihat Wen untuk menyelesaikan pertengkarannya.
Setelah bertemu Dr. Ning untuk mengurus sekolah Bao, Qin melanjutkan untuk datang ke rumah sakit, menemui Seng Huai, bocah yang menjadi pasiennya. Qin menyuruh Seng Huai untuk memberikan hasil mewarnainya kepada ayahnya jika bertemu di akhir pekan. Sementara He curhat pada Wen tentang pertengkaran yang terjadi dengan Qin. Apa yang harus dilakukannya karena Qin meminta kontraknya dibatalkan. Dalam rapatnya, Qin menjelaskan jika Seng Huai mengalami perubahan baik pada mentalnya. Tapi sebenarnya, ibunya lah yang harus segera diobati karena mendapat tekanan yang merusak psikologisnya, hingga mengidap gangguan kecemasan. Tapi sarannya ini ditentang oleh Dr. Yi, karena Qin hanyalah psikiater anak bukan orang dewasa. Untuk anak yang mengalami gangguan mental, peran orang tuanya itu yang terpenting dalam proses pengobatannya. Bu Seng Huai tak terima dengan laporan Dr. Yi jika dia harus mengikuti psikoterapi. Semua itu berdasarkan penilaian Dr. Qin. Saat mereka bertemu, Bu Seng Huai menolak diagnosis Qin jika dia mengidap gangguan kepanikan dan kecemasan, dan ngamuk-ngamuk padanya. Karena Qin tak dapat menenangkannya sehingga dia mendorong Qin hingga terjatuh. Saat yang bersamaan, He tiba di TKP sehingga dia melihat dan segera membawanya ke IGD. Jatuhnya itu menyebabkan kakinya terkilir. Dalam perawatan Qin, He yang mengetahui Zhou adalah mantan Qin, dia keberatan jika Zhou dokter yang akan memeriksanya. Diam-diam He mengupingnya dan langsung membopongnya setelah selesai pemeriksaan. Tak puas dengan mencelakai Qin, Bu Seng Huai memposting berita negatif tentang Dr. Qin. Dia memfitnahnya jika Qin tak serius menangani pasiennya. Tentu berita ini dibantah oleh He karena dia saksi di lokasi kejadian. Dia juga melakukan live di internet dengan mengundang reporter guna membesar-besarkan masalah yang terjadi. Qin yang baru saja turun dari taksinya diserbu reporter, tapi untunglah diselamatkan oleh temannya dengan membawa ke mobilnya. Berita yang memojokkan istrinya membuat He terganggu dalam rapatnya, dan dia segera membubarkannya guna memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan tim hukum. Karena tak bisa menghubungi Qin, He mendatangi rumah sakit dan menyalahkan Dr. Yi karena semua ini ulahnya. Dengan pernyataannya yang disampaikan pada Bu Seng Huai sebagai pemicu untuk menyebarkan rumor. Singkat cerita, He jadi bertengkar dengan Zhou yang juga mantan istrinya karena ulah tunangannya. Di tempat lain, Qin menolak untuk kembali ke rumahnya. Tapi setelah diiming-imingi akan membayar 5 kali lipat gajinya, akhirnya Qin tak bisa menolak untuk tak pulang ke rumah. Dia juga meminta digendong masuk ke mobilnya. Karena mendengar ocehan si Wen sehingga He mengikuti arahannya. Jika istrinya bilang tidak, itu artinya kebalikannya. Begitu juga saat Qin tak butuh pertolongannya, dia malah menolongnya. Karena kakinya tersandung tongkat Qin, maka tak sengaja dah si He memegang pahanya. Bokis juga ya. Walau sering ngeselin, He tetap mengantar istrinya berbelanja. Lagi-lagi adu mulut karena sembarangan mengambil cemilan. Di hadapan Bao mereka harus terlihat mesra. Qin mengingatkan He jika itu hanyalah pura-pura saja. Qin terkejut mendengar He melakukan gugatan pada Bu Seng Huai. Dia melakukannya guna melindungi istrinya. Tapi Qin tak mau menuntutnya. Dia meminta He untuk membatalkan tuntutannya. Tentulah dia menolaknya karena telah merusak reputasinya dan tentu akan berhubungan dengan perusahaannya juga karena dia istrinya.